Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 44. Untung bahwa Ki Kalajana telah mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi perutnya sehingga menjadi kebal. Tendangan itu tidak melukainya, hanya membuat ia terhuyung ke belakang sampai 2 tombak. Dia merasa penasaran dan cepat dia mengerahkan tenaga saktinya dan ketika dia menggerakkan kedua tangannya lalu saling menggosok telapak tangan, tampaklah kedua tangannya itu seperti membara. "Sambut Aji Tatip Geni!" bentaknya dan ia mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Kamleng. Ada kilatan api menyambar dari kedua tangan itu ke arah lawan. Auk! Kamleng tidak mengenal Aji seperti itu, namun dia dapat menduga bahwa itu adalah pukulan sakti yang mengandung tenaga sakti yang amat berbahaya. Kalau dia mengelak, tentu lawan mengira dia takut dan akan menyerang terus dengan pukulan yang mengandung kilatan api itu. Maka dia lalu memasang kuda-kuda, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya lalu menyalurkannya lewat kedua tangannya lalu mendorong ke depan menyambut pukulan itu. Shoot! Des! 2 tenaga sakti yang kuat bertemu di udara dan akibatnya, 2 orang itu terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Mereka menderita guncangan hebat karena tenaga sendiri yang membalik, namun tidak sampai terluka. Dalam adu tenaga sakti ini, keduanya ternyata seimbang. Ki Kalajana masih merasa penasaran dan meraba gagang goloknya, akan tetapi Bagawan Kalasrenggi berkata, "Sudah cukup, Kalajana, mundurlah." "Kamleng, setelah diuji, kepandaianmu lumayan dan engkau cukup berharga untuk bekerja sama dengan kami. Nah, sekarang jadilah engkau penunjuk jalan. Beberapa orang akan mengikutimu untuk menangkap mata-mata Mataram itu. Akan tetapi, Sang Bagawan, saya harap Andika mengirim orang-orang yang berkepandaian tinggi karena mata-mata Mataram itu adalah orang yang sakti. Bahkan saya sendiri pernah bertanding melawan dia dan saya kalah." Begitukah? Nah, kami harap Andika berdua suka membantu Kaladama dan Kalajana menemani Kamleng menangkap atau membunuh mata-mata Mataram itu, Arya Bratadewa dan Chandra Dewi. Kalau mata-mata itu memang sakti seperti yang diceritakan Kamleng, tentu Andika mudah untuk membunuhnya dengan senjata api Andika. Para prajurit masih sedang belajar menembak dengan senjata api pemberian kumpeni dan belum mahir. Harap Andika berdua suka membantu. Tentu saja, Paman Bagawan Kalasrenggi. Kami berdua akan membereskan mata-mata Mataram itu, jangan khawatir. Jawab Arya Bratadewa sambil tersenyum dan sikapnya memandang ringan kepada mata-mata Mataram seperti yang diceritakan Kamleng. Kaladama, Kalajana, Arya Bratadewa dan Chandra Dewi menuju ke tempat di mana perahu yang dimaksudkan berlabuh. Jauh sebelum zaman itu, bahkan sebelum zaman Mojopahit, sudah terdapat bangsa Cina yang merantau sampai ke Nusa Jawa. Kalau zaman dahulu mereka datang dengan perahu-perahu jung mereka sebagai pedagang, setelah kumpeni Belanda menjejakkan kaki mereka ke Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Semakin banyak bangsa Cina berdatangan karena kumpeni mendatangkan banyak bangsa Cina sebagai tenaga kerja, terutama yang ahli pertukangan. Ada waktu itu, sudah banyak bangsa Cina yang tinggal di daerah pasisiran, di kota-kota pantai utara. Pada umumnya mereka adalah pedagang-pedagang yang ulet, nelayan-nelayan, atau pengrajin-pengrajin kayu dan rotan yang mahir. Setelah mendengar betapa sanak keluarga dan rekan-rekan mereka berhasil mencari nafkah di negara selatan atau daerah selatan ini, dapat hidup berkecukupan, maka makin banyaklah orang Cina berlayar untuk mencari nafkah di Nusa Jawa. Pada waktu itu, bangsa Manchu mulai menyerbu Cina dan makin mendesak ke selatan. Keadaan ini, terancam oleh penjajahan dan keadaan hidup yang serba kekurangan, juga takut akan datangnya bahaya peperangan dari utara, berbondong-bondong bangsa Cina mempergunakan segala kesempatan menempuh bahaya pelayaran dengan perahu sederhana, menyeberang ke selatan. Ada yang mendarat dan menetap di pulau-pulau lain seperti Malaysia dan Filipina, akan tetapi sebagian besar mereka menuju ke Pulau Jawa. Tan Bengki adalah seorang di antara banyak perantau Cina yang datang dan menetap di Pulau Jawa. Tadinya dia datang seorang diri dalam usia 40 tahun, meninggalkan istri dan seorang anak perempuan Cina. 5 tahun kemudian dia telah berhasil maju, bahkan telah mampu memiliki sebuah perahu yang cukup besar untuk berdagang.
Dia teringat akan istri dan anaknya lalu dia pulang ke Cina untuk menjemput mereka. Akan tetapi setelah tiba di Cina, ternyata istrinya telah meninggal dunia setahun yang lalu, meninggalkan anak perempuan mereka yang berusia 13 tahun. Tan Bengki lalu membawa Tan Sui Hong, anak perempuannya itu ke Pulau Jawa, di mana dia tinggal di Tuban dan telah memiliki sebuah rumah yang lumayan besarnya. Karena pada zaman itu, semua perjalanan, baik yang melalui air maupun darat, tidak aman, apalagi yang membawa barang dagangan berharga, maka Tan Bengki membutuhkan bantuan Piausu, pengawal keamanan. Dia sendiri bukan seorang lemah karena dia pernah belajar ilmu silat ketika masih tinggal di Cina. Akan tetapi untuk menjaga keamanan dari serangan dan gangguan para bajak laut dan perampok, Tan Bengki membutuhkan bantuan Piausu. Setelah mencari-cari, akhirnya pada suatu hari dia mendapatkan seorang pemuda yang memiliki ilmu silat tinggi, murid Xiao Limpai yang sudah 3 tahun berada di Pulau Jawa. Pemuda itu bernama Kam Leng yang pada waktu itu diterima bekerja sebagai pengawal oleh Tan Bengki berusia sekitar 26 tahun. Kemudian ternyata bahwa keberadaan Kam Leng yang tinggi ilmu silatnya itu dapat menjamin keamanan barang kiriman yang dikawalnya, baik dengan perahu maupun dengan kereta melalui darat. Tentu saja hal ini menyenangkan hati Tan Bengki dan Kam Leng dianggap sebagai saudara sendiri, diberi pembagian keuntungan sehingga pemuda ini dapat menabung agar kelak dia dapat memiliki modal sendiri untuk berdagang. Selain bekerja sebagai pengawal, Kam Leng juga mengajarkan ilmu silat kepada Tan Sui Hong yang berusia 14 tahun ketika dia mulai bekerja di situ. Sui Hong pernah belajar ilmu silat ketika berada di Cina, dan kini dilatih Kam Leng, tentu saja kepandaiannya meningkat. 4 tahun kemudian, setelah Sui Hong berusia 18 tahun, ia telah memiliki ilmu silat yang lebih tinggi daripada tingkat kepandaian ayahnya. Setahun yang lalu, ketika Sui Hong berusia 17 tahun, datang seorang pemuda lain bernama Si Tiong yang ketika itu berusia 21 tahun. Si Tiong ini memang diundang oleh Kam Leng untuk bekerja di Tuban membantu Tan Bengki karena Su Tiong adalah Sute, adik seperguruan Kam Leng. Tidak seperti Kam Leng yang sudah hampir 10 tahun tinggal di Pulau Jawa, Si Tiong baru datang 3 tahun yang lalu, mengikuti pamannya dan tinggal di daerah Semarang. Mendapat panggilan Su Heng, kakak seperguruan, itu, Si Tiong datang dan mulailah dia bekerja pada Tan Bengki. Selain sebagai pengawal juga mengerjakan pembukuan karena tidak seperti Kam Leng yang hanya pandai ilmu silat. Si Tiong ini merupakan seorang Bun Bunco Anjay, ahli silat dan sastra. Berbeda dengan watak Kam Leng yang agak kaku dan tinggi hati, sebaliknya Si Tiong seorang pemuda yang bersikap lembut dan bijaksana, mungkin karena dia terpelajar dan sudah membaca kitab-kitab Susi Ngokeng yang mengandung pelajaran tentang prikemanusiaan dan kesusilaan dari Hongzhou, Confucius, dan kitab-kitab agama Buddha. Selain itu juga Si Tiong seorang pemuda yang tampan dengan sepasang mata lebar dan mulutnya selalu menyungging senyum ramah. Maka terjadilah hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Tan Sui Hong yang cantik manis itu saling jatuh cinta dengan Si Tiong. Sebagai seorang ayah yang penuh perhatian dan amat menyadari putrinya, Tan Bengki segera memaklumi akan hubungan batin antara putrinya dan Si Tiong ini. Dia tidak merasa keberatan karena hati saudagar ini pun merasa suka kepada pemuda yang selain lihai ilmu silatnya, juga pandai mengatur pembukuan dan sikapnya sopan dan lembut menyenangkan hati. Akan tetapi, ada orang yang tidak senang melihat keakraban hubungan antara Si Tiong dan Sui Hong ini. Biarpun keduanya dalam bergaul tetap sopan dan menjaga kesusilaan, namun dalam pandang mata dan suara kedua orang itu, dengan mudah Kam Leng mengetahui bahwa antara Sutenya dan Sui Hong terdapat hubungan kasih sayang. Dia diam-diam menjadi khawatir dan marah sekali. Dia sendiri, diam-diam sejak Sui Hong mulai berkembang dewasa, menaruh hati kepada gadis itu. Dia yang melatih gadis itu dalam ilmu silat, melihat gadis itu dari remaja tumbuh menjadi dewasa, seolah melihat mekarnya setangkai bunga yang diidamkan, dan kini setelah mekar semerbak harum akan dipetik orang lain. Tentu saja dia tidak rela dan dia pun mengambil keputusan untuk mendahului sebelum kedua orang itu terikat secara resmi.